Assalamualaikum ayah dan bunda. Pada video kali ini saya mau membahas tentang sebuah tema yang sering sekali menjadi perbincangan di forum diskusi orang tua, khususnya orang tua muslim, yaitu tentang bagaimana cara mengajarkan anak sholat sejak dini. Sebenarnya tidak ada waktu yang pasti di umur berapa anak perlu diajarkan sholat. Akan tetapi ada baiknya ayah bunda mulai mengerjakannya sebelum usia anak mencapai akil balik. Ada beberapa pendapat yang menganjurkan untuk memberikan pemahaman serta mengajari mengenai perintah sholat pada anak bisa juga dimulai dari usia 4 sampai dengan 10 tahun. Namun lebih cepat mengajari anak tentang sholat akan memberikan dampak yang positif sehingga lebih mudah tertanam di jiwa mereka untuk menjalankan kewajiban sholat ini. Memang soal mengajari anak untuk sholat kadang bukanlah sesuatu yang mudah ya ayah bunda, tapi insya Allah juga bukan sesuatu yang sulit kok, asal kita tahu bagaimana caranya. Berikut ada beberapa hal yang bisa ayah bunda lakukan untuk mengajarkan anak sholat sejak dini. Simak video ini sampai habis ya, agar ayah bunda dapat memperoleh tips selengkapnya. Setiap orang tua wajib mengajarkan anaknya sholat, sebagaimana dengan firman Allah dalam surat At-Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyampaikan bahwa mengajarkan anak belajar agama, salah satunya untuk sholat adalah ketika anak sudah berusia setidaknya 7 tahun. Apabila si kecil belum genap 7 tahun, anak belum bisa dituntut untuk belajar agama, kecuali hanya memberikan pemahaman atau memberikan perkenalan saja. Hal tersebut juga tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam hadis tersebut menjelaskan bagaimana cara mendidik agama pada anak meskipun memperbolehkan memukul anak yang tidak sholat. Rasulullah SAW pun melakukannya dengan penuh kasih sayang dan tidak mengedepankan emosi. Utamanya adalah agar anak terbiasa melakukan perintah agama sedari dini, agar nanti ketika dewasa mereka dapat melakukannya secara mudah dan lebih terasa ringan. Lantas bagaimana sesungguhnya mengajarkan sholat pada anak? Ada beberapa hal ini yang bisa orang tua lakukan untuk membiasakan sholat pada anak sejak dini. Pertama, memberikan pemahaman mengenai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Mengajarkan sholat pada anak bisa diawali dengan memberikan pemahaman mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak, anak akan melihat sholat hanya sebagai sebuah ritual yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Ayah bunda bisa dengan cara bercerita mengenai eksistensi Allah, bagaimana kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita berkah bagi setiap manusia, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nama-nama yang baik buat Allah. Dengan cerita-cerita tersebut secara perlahan akan menanamkan kepercayaan serta rasa cinta anak pada Allah di dalam hati mereka, sehingga ketika kita memberitahu, menyampaikan bahwa sholat itu merupakan perintah Allah kepada manusia, maka anak bisa menjalankannya dengan senang hati karena dia sudah kenal nih siapa yang memerintahkan, siapa Allah. Dia sudah memiliki cinta nih dengan Allah, sehingga ketika diperintah untuk menjalankan sholat, mereka akan lebih mudah atau lebih ringan gitu. Kedua, menjelaskan tentang pentingnya ibadah. Setelah menanamkan kepada si kecil tentang rasa cinta kepada Allah, lalu ayah bunda bisa menjelaskan tentang pentingnya ibadah.
Seperti contoh, seberapa penting sih sholat sebagai kewajiban umat Islam? Ceritakan juga kepada si kecil konsekuensi apa yang bisa terjadi jika kewajiban ini ditinggalkan. Sebagai catatan, menjelaskan ke si kecil itu dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang mudah dipahami anak ya. Jangan sampai ayah bunda memakai cara yang seolah-olah menakut-nakuti gitu ya. Jadi jelaskan apa sih sebenarnya ibadah itu. Ibadah sholat terutamanya ya adalah merupakan sebuah media atau alat untuk berkomunikasi. Bukan alat ya, apa sebenarnya ya, sarana untuk berkomunikasi dengan Allah sebagai pencipta kita. Nah, lewat sholat kita lagi berkomunikasi nih sama Allah. Nah, jadi ceritakan bahwa ibadah itu esensinya bukan untuk Allah, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk kita manusia. Allah tidak butuh ibadah kita, justru kitalah yang membutuhkan melakukan ibadah itu. Seperti itu. Namun cara penyampaian kepada si kecil harus dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang lembut, dan jangan terkesan untuk menakut-nakuti gitu ya, biar anak nggak takut duluan atau anak merasa terpaksa malah tertekan atau bagaimana begitu ya bunda. Yang keempat, membiasakan sholat sesuai jadwal. Nah, setelah itu perkenalkan kepada anak tentang jadwal sholat ya ayah bunda. Maka bisa memulainya dengan mengajarkan sholat duhur, asar, atau maghrib, di mana waktu tersebut anak kebanyakan masih aktif beraktivitas. Nah, lalu secara perlahan ayah bunda bisa juga membangunkannya untuk menjalankan sholat subuh dan membiasakannya sholat isya sebelum dia makan malam ataupun tidur pada malam hari. Jadi memperkenalkan waktu sholat ini biar mereka tahu bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang ada waktunya, ada waktu-waktunya, dan setiap waktu punya jumlah rakaat tersendiri yang beda-beda. Untuk mengajarkan dan mempermudah anak-anak biar menghafal tentang waktu sholat dan jumlah rakaat sholat, juga bisa dengan media bernyanyi gitu ya bunda ya, bernyanyi bersama si kecil tentang sholat dan waktunya. Lalu yang kelima, cara yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan anak, untuk mengajari anak belajar sholat sejak dini adalah dengan mengajaknya sholat berjamaah. Nah, ini juga merupakan salah satu cara yang bisa ayah bunda lakukan, karena anak juga sangat senang sekali meniru berbagai hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ini bisa menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mengajaknya melakukan sholat berjamaah, bisa di rumah atau sesekali juga anak diajak ke masjid atau ke mushola untuk berjamaah. Namun pastikan terlebih dahulu bahwa nanti ketika anak dibawa ke masjid, sebisa mungkin anak diberi pengertian untuk tidak mengganggu yang lain. Jadi kalau misalkan anaknya masih belum toilet training, maka bisa dipastikan sudah dipakein pampers gitu ya bunda ya. Jadi biar tidak mengganggu saat ibadah nanti. Misalkan pas anak-anak sholat, pas tengah-tengah sholat anaknya bilang, bunda, ayah aku pengen pipis gitu kan, jadi nanti terganggu sholatnya atau mengganggu yang lain. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak sholat sejak dini. Jadi saya ulang lagi, yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai kehadiran Allah sebagai sang pencipta. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya ibadah bagi kita bagi kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Terus memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan. Kita sebagai orang tua harus memberikan keteladanan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, membiasakan sholat sesuai jadwal. Jadi mengenalkan anak tentang waktu-waktu sholat. Lalu yang kelima adalah mengajak anak sholat berjamaah. Bisa di rumah, bisa di mushola atau di masjid terdekat. Demikian ya ayah bunda.
video tentang bagaimana cara mengajari anak kebiasaan sholat sejak dini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua yang baik itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan semuanya berasal dari saya, karena saya hanya manusia biasa yang banyak sekali kesalahan, kekurangan. Jadi mohon dimaafkan. Kalau memang video ini dirasa sangat bermanfaat, maka silahkan di-share agar banyak ayah bunda yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Saya rasa banyak sekali orang tua yang ingin mempunyai anak yang sudah mengenal kewajiban sholat sejak dini. Maka jangan segan-segan untuk membagikan video ini agar menjadi jariah juga untuk Anda semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.